Aku turut berduka cita atas meninggalnya Cahaya. Maaf ya, aku kemarin gak bisa datang, ujar Safira dengan raut sesalnya. Tidak apa-apa, Fir. Aku tahu kok, kamu ini sibuk. Oh iya, aku tadi lupa ngabarin kamu kalau Sanum gak bisa masuk sekolah. Pagi-pagi dia demam, Fir. Gak apa-apa, jangan dipaksakan. Namanya juga anak-anak. Pagi-pagi sekali, aku sudah pulang dari rumah Mas Sandi. Saat sampai di rumah, aku langsung istirahat lagi karena kepala yang pusing, kurang tidur. Sanum pun demikian. Dia yang demam tidak aku izinkan sekolah hingga akhirnya Safira datang untuk menanyakan keadaan putriku sekaligus mengucapkan bela sungkawa. Diminum, Fir, ucapku kemudian. Makasih, Num, repot-repot banget kamu ini. Padahal aku biasanya juga suka ambil sendiri. Kami tertawa bersama, seraya menikmati angin yang berhembus pelan, membelai dedaunan tanaman hias milik ibu. Saat ini kami memang berada di bale-bale, samping kolam ikan. Safira meminta duduk di sini karena suka dengan suasana dan keasriannya. Terus, gimana dengan kasusmu, Num? Tanya Safira setelah meneguk jus yang aku buatkan untuknya. Kasus yang mana? Sepertinya hidupku terlalu banyak masalah ya, Fir. Wanita yang masih betah menyendiri di usia 30 tahun itu terkekeh. Dia menepuk pahaku, kemudian kembali bicara. Pernikahanmu. Aku mencepikkan bibir seraya mengerlikkan mata ke arahnya. Dia malah semakin membuatku kesal dengan menggoda mengatakan pengantin baru padaku. Aku harus apa ya, Fir? Aku bingung banget sekarang, ucapku. Bingungnya di mana? Coba cerita sama aku. Aku menarik napas panjang lalu menatap wanita cantik itu dengan menekuk wajah. Sebenarnya aku ingin mengakhiri hubungan ini, Fir. Aku ingin bebas, ingin pergi jauh dari mereka. Setelah berpisah dari Mas Sandi, aku pernah punya mimpi untuk pindah tempat tinggal ke daerah yang sepi, sejuk, yang bisa menenangkan hati dan pikiran. Kenyataannya, aku malah kembali terjebak dalam lingkaran keluarga itu. Aku harus apa, Fir? Ujarku, membuat Safira terlihat berpikir. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, Num. Semua itu terserah pada pendirianmu. Aku tidak ingin memberikan usul, bukan berarti tidak peduli dan sayang padamu ya. Tapi karena aku tahu isi kepala kamu dan aku tidak akan sama. Pemikiran setiap orang itu berbeda-beda. Aku hanya akan bilang, pasti mendukung apapun keputusan kamu. Mau lanjut ataupun enggak, semua jawaban ada padamu. Di sini. Safira menunjuk dadaku di akhiri kalimatnya. Pundakku merosot karena tidak mendapatkan apa yang aku inginkan darinya. Dia memang seperti itu, tidak pernah menuntutku harus begini dan begitu. Semua curhatan selalu dia kembalikan padaku. Mungkin aku akan tanyakan pada bapak dan ibu dulu kali ya, bagaimana baiknya dan langkah mana yang harus aku ambil. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Bertahan juga gak apa-apa, Num. Lumayan, kan dapat berondong, kelakar Safira yang langsung membuatku memukul lengannya pelan. Berondong sih, berondong, Fir. Kan kamu tahu sendiri gimana dia, gak punya pekerjaan. Aku mengangguk cepat, mengiyakan tebakannya. Safira kembali tertawa puas dengan melempar candaan yang membuatku malu sekaligus kesal padanya. Bayangkan saja, Safira sudah memikirkan aku hamil anak Sony. Sungguh, aku sangat geli mendengarnya. Tidak mungkin aku akan tidur dengan laki-laki yang kuanggap adikku sendiri. Meskipun sekarang sudah menjadi suami, nyatanya di mataku Sony tetaplah adik. Mata hatiku tidak bisa melihat sosok suami dari diri pria itu. Dia terlalu muda, pikirannya pun belum dewasa untuk menjadi kepala keluarga.
Saat tengah bercerita, seraya bercanda, mobil sedan berwarna putih masuk ke pekarangan rumah. Aku sudah tidak asing dengan kendaraan roda 4 itu, pun dengan Safira. Dia langsung melirik ke arahku, seraya mengangkat sedikit dagu, menanyakan, apakah aku yang mengundang orang itu datang? Aku jawab, enggak, aku tidak mengundangnya. Assalamualaikum, ujar seorang pria dengan diikuti wanita di belakangnya. Waalaikumsalam. Aku dan Safira menjawab bersamaan. Di sini juga, Fir. Iya, Van. Kamu ada kepentingan apa datang ke sini? Pria yang tak lain adalah Devano menoleh ke arah wanita yang dibawanya. Dan aku masih sangat ingat sekali jika wanita yang bersama Devano adalah orang yang sama yang telah menyiramku dengan air pel di kafe waktu itu. Aku datang ke sini mengantar Diandra. Katanya dia mau ketemu Ranum, ujar Devano menarik tangan wanita bernama Diandra itu. Kalau gitu, mari kita masuk saja, ucapku, mengajak mereka ke rumah. Ah, tidak usah Num, di sini saja. Kita tidak akan lama kok. Oh, oke, ujarku lagi, seraya kembali duduk setelah tadi sempat berdiri. Aku menggeser tubuh lebih dekat ke Safira, kemudian mempersilahkan kedua orang yang selalu saling menggenggam tangan itu untuk naik ke bale-bale dan duduk lesehan bersama kami. Safira yang ditemani Sanum masuk ke dalam rumah untuk membuatkan minuman bagi tamuku ini. Sedangkan aku masih diam di tempat menunggu apa sekiranya yang akan disampaikan mereka padaku. Ada apa, Van? Sepertinya sangat penting, ujarku ketika keduanya masih diam. Iya, Num, ini sangat penting. Jadi, kedatangan kami ke sini untuk meminta maaf padamu, Num. Aku sebagai suami dari Diandra ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Diandra padamu di kafe Magnolia. Aku menganggukkan kepala. Jadi benar, jika Devano sudah menikah dengan wanita itu, berarti mereka menikah diam-diam dong. Secara kabar yang aku dengar, mereka tidak mendapat restu dari orang tuanya, Devano. Ranum, saya minta maaf. Waktu itu saya terpengaruh oleh seseorang yang mengatakan jika kamu sengaja mendekati suami saya. Bodohnya, saya langsung percaya tanpa mencari tahu dulu cerita yang sebenarnya. Kini, wanita itu yang berbicara. Dengan menangkupkan kedua tangan, dia memohon untukku memaafkan perbuatan dia yang telah mempermalukan dan membuat tubuhku basah kuyup. Sudah saya maafkan, Mbak. Mudah-mudahan Anda tidak melakukan hal ceroboh seperti itu lagi kepada siapapun. Masih mending kalau orang itu santai dengan perlakuan kamu. Jika tidak, mungkin kamu akan dilaporkan ke polisi. Benar sekali, Num. Maka dari itu, aku membawa Diandra ke sini agar dia tahu orang seperti apa yang sudah dia permalukan itu. Dan kamu bisa lihat sendiri, kan? Kalau Ranum itu bukanlah orang yang pendendam, ujar Devano seraya melihat ke arah istrinya itu. Iya, maaf. Kalau dia tidak mengompori, aku juga tidak akan melakukan itu, Mas. Wanita siapa sih? Tanyaku pada Diandra. Diandra tidak langsung menjawab. Dia mengambil ponsel dari dalam tasnya, lalu memperlihatkan bukti chat dia dengan seseorang di aplikasi Facebook yang mengatakan bahwa aku sedang mengincar Devano dan lagi-lagi wanita itu adalah Mawar. Aku sampai geleng-geleng kepala membaca percakapan Mawar dengan Diandra yang terus menjelekkan aku di sana. Saya tahu kok orangnya dan sekarang dia sedang berada di kantor polisi atas perbuatannya sendiri, ujarku mengembalikan ponsel milik Diandra. Penjara? Kenapa? Tanya Devano. Dia menganiaya anaknya dan itu terekam oleh CCTV. Astaga, anak yang sekarang sedang sakit itu. Dia sudah meninggal kemarin. Innalillahi, ujar Devano lagi sangat terkejut.
Kami pun mengobrol panjang lebar hingga akhirnya Safira datang bersama putriku. Dia membawa 2 jus mangga dengan cemilan keripik kentang. Sanum melanjutkan permainan dia yang terus memancing ikan. Hal yang tidak pernah membuat dia bosan meskipun sudah sering melakukannya. Jadi benar, jika kalian sudah menikah diam-diam, Safira bertanya pada sepupunya itu. Iya, Fir. Duh, jadi curhat deh aku di sini, jawab Devano malu-malu. Santai aja, kalau kita mah. Tapi gimana dengan tante? Mereka sudah tahu, tanya Safira lagi. Aku hanya jadi penonton dengan sesekali melirik Sanum di pinggir kolam. Rencananya, sekarang aku dan Diandra akan ke sana untuk memberitahu Mama. Mudah-mudahan mereka tidak marah. Marah sih? Enggak. Serangan jantung? Iya. Hush, aku menyenggol lengan Safira. Devano tidak marah sama sekali dengan kata-kata Safira. Dia justru meminta sepupunya itu untuk menemani dia bertemu orang tuanya. Awalnya Safira menolak, namun akhirnya dia mau setelah Devano memohon. Devano dan Safira akhirnya pergi dan rumah kembali sepi. Hanya ada aku dan Sanum, karena ibu dan bapak pergi ke toko. Menyebut tempat usaha seketika bayangan memalukan itu hadir membuatku ingin menghilang. Aku malu, sungguh benar-benar malu. Entah bagaimana hidupku ke depannya, dan entah akan dilanjutkan lagi atau tidak rencana buka toko kelontong di sana. Jikapun tetap buka, apakah akan ada orang yang mau beli? Sedangkan mereka tahu aku pernah melakukan tindakan menjijikkan di sana. Ya, meskipun aku yakin dijebak dan aku tidak merasakan telah berbuat kotor di sana. Aku dan Sony tidak melakukan itu. Bunda, tadi malam Sanum mimpiin kakak loh. Aku menoleh ke arah Sanum yang sekarang berjalan ke arahku. Iya kah? Terus kakak bilang apa sama Sanum? Kakak enggak bilang apa-apa, Bunda. Dia cuma dadah dan pergi ke tempat yang banyak kupu-kupunya. Wajahnya bersih sekali. Terus ya, baju kakak bagus, kayak gaun yang waktu itu kita pakai saat lebaran, Bunda. Tapi lebih bagus lagi. Masya Allah, doakan kakak supaya bahagia di sana ya. Apa? Kakak pergi ke surga, Bunda? Tanya Sanum lagi dengan polosnya. Iya, kakak pasti sudah berada dalam surganya Allah. Makanya, adik jangan sedih lagi ya. Kakak di sana sudah tenang. Insya Allah ditempatkan di tempat yang paling indah oleh Allah. Amin. Amin, Bunda, ujar Sanum seraya mengusap wajah. Saat tengah bercerita dengan putriku, ponselku berdering. Nama Sony tertera di sana membuatku mengerutkan kening sebelum mengangkatnya. Siapa, Bunda? Sanum bertanya. Om Sony, sayang. Oh, Sanum tidak peduli. Dia naik ke balai-balai lalu membaringkan diri sambil bernyanyi lagu anak-anak yang sering diajarkan gurunya di sekolah. Dan aku kembali fokus pada Sony. Ada apa dia meneleponku? Untuk menggombal. Aku tidak akan tahu jika tidak mengangkat panggilannya. Halo, ucapku. Mbak, aku sudah mendapatkan titik terang tentang siapa yang menjebak kita. Benarkah? Siapa? Tanyaku antusias. Akan aku ceritakan jika sudah sampai di sana. Tunggu saja, oke? Aku membuang napas kasar. Kukira dia akan menceritakan semuanya sekarang. Tapi disuruh menunggu. Jika dipikir-pikir, Sony cukup cepat juga dalam bertindak ya. Bersambung.